Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustaz Imam yang akan membagi kalian selama 1 tahun di kelas 5 untuk bidang studi Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita akan belajar surat Al-Kafirun. Anak-anak, pada semester 1 ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Ada 3 surat: surat Al-Kafirun, surat At-Takasur, dan surat Al-Ma'un. Maka pertama mari kita belajar surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke 109 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun 109, surat An-Nasr 110, surat Al-Lahab 111, surat Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, dan An-Nas 114. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, maka disebut surat Makkiyah. Tanda-tandanya surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, lain dengan surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, panjang-panjang. Tapi kalau dalam surat Makkiyah itu ayatnya pendek. Baiklah anak-anak, kita belajar surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat. Mari anak-anak kita baca dulu surat Al-Kafirun dengan nada seperti yang kita pelajari, dengan nada tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 6 ayat, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Anak-anak, surat Al-Kafirun, nama suratnya Al-Kafirun, diambil dari ayat yang pertama, yaitu ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Orang kafir ini orang yang selalu menghalang-halangi dakwah Islam. Orang yang tidak suka dengan orang Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad dulu sampai sekarang, orang-orang kafir ini selalu membenci kita umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Kafirun itu ayat 1, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini adalah firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, tapi adalah wahyu dari Allah. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi, wala ana a'bidum ma a'badtum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan
kalian juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang orang-orang kafir. Anak-anakku, nah, kenapa surat Al-Kafirun ini diturunkan? Ini ada sebab-sebabnya. Ada asbabun nuzulnya. Pada waktu itu orang-orang kafir yang senantiasa membenci dakwah Islam, membenci Nabi Muhammad, membenci orang-orang yang masuk Islam, ini punya berbagai cara dan upaya agar Islam mati, agar Islam tidak berkembang. Berbagai cara. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mendatangi Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk merayu, membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak melanjutkan dakwah Islam. Berbagai cara dilakukan. Ya, orang-orang kafir menawarkan dengan 3 ta: harta, tahta, wanita. Harta, orang-orang kafir Quraisy menjanjikan kepada Rasulullah, kalau ingin jadi orang yang paling kaya, maka orang-orang kafir akan mengumpulkan harta untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka dengan tegas ditolak oleh Rasulullah. Datang lagi menawarkan bantuan atau yang lain dengan ta yang kedua. Ta. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin jabatan, ingin kekuasaan yang paling tinggi di kota Mekah, maka orang-orang kafir siap mengangkat Nabi Muhammad menjadi penguasa di Mekah. Itu pun ditolak. Datang lagi orang-orang kafir menawarkan wanita. Andai saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW menginginkan wanita-wanita yang cantik, maka orang-orang kafir akan mengumpulkan, akan mempersembahkan wanita-wanita cantik. Tapi itu semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang kafir dengan perantaraan paman Rasulullah yang sangat mencintai, yaitu Abu Thalib, menyampaikan keinginan orang-orang kafir. Tapi tegas, sekali lagi Rasulullah SAW tegas, tidak ada kompromi, tetap menolak. Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, andai saja orang-orang kafir itu dapat meletakkan matahari di tangan kanannya, rembulan di tangan kirinya untuk dipersembahkan kepada Rasulullah, itu tidak akan membuat Rasulullah tergoyah. Rasulullah lebih baik mati daripada berhenti berdakwah, mengajarkan Islam. Anak-anak Rasulullah, kandungan dari surat Al-Kahfi ini terhadap orang-orang kafir dalam urusan dunia, hablum minan nas, maka orang-orang Islam dipersilahkan, diperbolehkan untuk hubungan jual beli, hubungan kemasyarakatan dengan orang-orang kafir. Tetapi dalam hal akidah, dalam hal ibadah, maka tidak ada kompromi dalam akidah, tidak ada kompromi dalam beribadah. Meskipun
orang-orang kafir menawarkan, bagaimana kalau orang-orang kafir ini, orang Islam 1 tahun menyembah Tuhannya orang-orang kafir, maka tahun berikutnya orang-orang kafir akan menyembah Tuhannya umat Islam. Ini tampaknya tawaran yang manis, tetapi sekali lagi dalam Islam urusan agama, urusan akidah, ibadah tidak ada toleransi. Tegas turun surat Al-Kafirun, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi, dan aku bukanlah menyembah apa yang kalian sembah. Diulangi lagi, wala antum, dan kamu sekalian bukan menyembah apa yang aku sembah. Ya, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Anak-anakku, mari kita ulangi lagi dan baca surat Al-Kafirun sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anak, ya, tampaknya waktu sudah cukup bagi pertemuan kita pada awal ini. Akan kita lanjutkan ya, pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menulis Arabnya, ini juga belum saya sampaikan. Bagaimana mengartikan secara lafziah, belum saya sampaikan. Oleh karena itu, untuk pertemuan ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.